Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian, penonton TV yang berbahagia? Semoga kita senantiasa di luar rahmat oleh Allah SWT dan rezeki yang cukup dan berkah. Nah, teman-teman sekalian, saya masih tertarik dengan sebuah mitos yang berkembang di dalam masyarakat kita. Mitos ini sesuatu yang di luar nalar, tidak masuk akal, kemudian tidak bisa diilmiahkan. Jadi mitos itu bukan hoax, tetapi mitos itu lebih kepada sesuatu yang bersifat di luar logika, sesuatu yang bisa saja itu benar terjadi dan juga bisa saja tidak benar terjadi. Itu adalah mitos menurut saya ya. Nah, yang ingin saya ceritakan di sini itu ada 3, yaitu mitos tentang kucing nyebrang ketika kita bepergian, kita melihat kucing menyeberang. Kemudian yang kedua, mitos ular, baik itu ular yang menyeberang atau ular yang diam di depan kita menghadang langkah kita. Dan yang ketiga, mitos kadal. Nah, mungkin ada teman-teman sekalian yang pernah mengalami berjumpa dengan salah satu dari 3 hewan tersebut, maka menurut mitosnya ada kemungkinan hal-hal tertentu akan menimpa Anda. Ingat, ada kemungkinan. Jadi tidak semua orang yang bertemu dengan salah satu 3 hewan tersebut pasti akan mengalami ini, tidak. Tetapi ada sebagian orang yang bertemu itu mengalami ini. Apakah itu? Berikut akan saya jelaskan satu persatu mitos berjumpa dengan 3 hewan yang saya sebutkan tadi. Sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya ya. Nah, teman-teman sekalian, apakah Anda pernah ingin pergi untuk melakukan sebuah tujuan? Ingin pergi untuk mengunjungi seseorang yang sangat penting, atau ingin pergi untuk menagih hutang kepada seseorang? Nah, dalam perjalanan tersebut mungkin Anda akan berjumpa dengan kucing yang tiba-tiba nyebrang. Nah, menurut mitosnya ini bisa dijadikan pertanda jika kucing itu nyebrang ke arah kiri, maka tujuan Anda tidak akan tercapai. Misalnya Anda ingin menagih hutang, maka menurut mitosnya Anda tidak akan bertemu dengan orang yang akan Anda tagih tadi, atau minimal bertemu tapi orang tersebut sedang tidak punya uang untuk melunasi hutang-hutangnya. Sebaliknya, jika menyeberangnya ke sisi kanan, maka tujuan Anda akan tercapai atau akan terkabul. Ini adalah mitosnya. Jadi sekali lagi, ini adalah mitos. Nah, teman-teman sekalian, mungkin Anda pernah ingin pergian ke suatu tempat, entah dengan tujuan apa, ingin pergi ke suatu tempat bukan rutinitas sehari-hari. Kemudian Anda di tengah jalan dicegat ular atau melihat ular sedang melintas. Nah, ini menurut mitosnya itu juga bisa dijadikan sebuah pertanda tentang hal baik dan hal buruk. Jika ularnya nyebrang ke arah kiri, itu dipercaya hal buruk sedang ada di depan. Tetapi jika ularnya menyeberang ke arah kanan, maka itu hal baik berada di depan. Jadi tinggal Anda memutuskan apakah akan melanjutkan perjalanan Anda atau tidak. Ingat, ini sekali ini mitos. Jika tidak saja, maka akan terjadi. Jika tidak akan terjadi. Tetapi mungkin saja mitos ini adalah sebuah petunjuk dari Allah SWT tentang takdir kita yang ada di depan sana. Kita tidak pernah tahu apa yang ada di sana. Kita tidak pernah tahu apa yang akan menghadang kita di depan nanti. Tetapi mungkin saja Allah mengirimkan ular tersebut. Jika menyeberang ke sisi kanan, maka hal baik sedang menanti Anda. Sebaliknya, jika menyeberang ke sisi kiri, hal buruk sedang menanti Anda. Ini adalah mitos ular ketika kita ingin pergi ke suatu tempat. Ingat, bukan untuk rutinitas sehari-hari, misalnya pergi kantor, dijegat ular, dan kita kembali, itu bukan seperti itu. Tapi ingin pergi ke suatu tempat, berlibur misalnya, atau mengunjungi saudara jauh misalnya. Ini ya, intinya bepergian yang tidak dilakukan secara rutin setiap hari. Apakah ada di antara Anda yang rumahnya itu kedatangan kadal? Nah, kadal di sini memang termasuk
ada kadal yang jenisnya berbisa, ada kadal yang tidak berbisa. Dan apapun itu menurut Islam, mitos kadal itu adalah baik dan berhubungan dengan rezeki. Kadal ini konon dipercaya merupakan hewan yang ketika Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar dikejar oleh kaum kafir Quraisy dan bersembunyi di dalam gua, kadal inilah yang konon dalam ceritanya itu menghapus jejak beliau, jejak Rasulullah SAW, sehingga orang-orang yang mengejarnya tidak menyangka kalau beliau itu lari ke dalam gua karena tidak ada jejaknya. Karena itu kedatangan kadal ke rumah itu adalah sebuah pertanda baik, itu adalah sebuah pertanda akan datangnya sebuah kabar baik kepada Anda. Kemudian selain tentang kadal, yaitu ketika kita bepergian kemana-mana kemudian ada kadal melintas, maka mitosnya kita disuruh untuk meludah. Tujuannya apa? Wallahu a'lam. Ini adalah sebuah mitos dan ini sudah dalam masyarakat tradisi Jawa, khususnya di daerah saya, ini seakan sudah menjadi kebiasaan turun-temurun. Entah apakah benar, apakah alasannya, wallahu a'lam. Nah, itulah teman-teman sekalian tentang mitos-mitos yang berkaitan dengan kucing nyebrang, ular nyebrang, dan kadal. Sekali lagi ini mitos, jadi bijaklah dalam menyikapinya. Boleh Anda percaya dan boleh juga tidak percaya. Yang jelas, mempercayai mitos merupakan bagian dari sebuah kearifan lokal di budaya setempat. Tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon hanya kepadanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.